Tinggal satu langkah lagi, teman-teman bisa lolos ujian IPS topik di phishing tentunya. Ini untuk teman-teman yang phishing. Kalau membicarakan tentang phishing, ini sedikit kayak nggak terlalu gitu ya. Karena phishing pesertanya tidak terlalu banyak dan kuotanya cukup lumayan tinggi. Hampir separuh lebih untuk kuotanya. Dan kini tinggal 4.640 peserta saja yang lolos di skill tes. Jadi teman-teman tinggal separuh lebih untuk kuotanya. Dan kini tinggal 4.640 peserta saja yang lolos di skill tes. Jadi teman-teman tinggal 543 saja yang akan dikeluarkan ini nanti jika kuotanya benar-benar 4.097, tidak ada tambahan kuota. Kalau ada tambahan kuota, prediksi saya kurang lebih 200 ataupun 300 yang akan jadikan tambahan. Karena saya rasa nilai pasti ada yang sama lebih dari 100. Contohnya, jika KKM-nya sudah 80 dan pesertanya yang mendapatkan nilai 80 ini banyak, melebihi kuota, maka akan menjadikan tambahan di situ ya. Nah, tapi di sini saya tidak membahas terkait prediksi tambahan kuotanya. Namun di sini saya akan memberikan sedikit informasi yang sudah diberikan informasi dari BP2MI sendiri. Kemarin ada beberapa teman-teman yang tidak datang ataupun tidak hadir di dalam tes ujian IPS topik tahap pertama di phishing. Ada sekitar 83 untuk teman-teman yang tidak hadir, entah ini kenapa. Ada beberapa alasan yang disampaikan yang sudah diberitahu dari BP2MI sendiri karena adanya kekeliruan jadwal datangnya ya. Jadwal IPS topiknya salah ataupun LPK-nya memberikan informasi jadwal yang salah. Dan selanjutnya saya memberikan informasi terkait jadwal pelaksanaan skill test yang sudah diberikan informasi dari BP2MI sendiri sektor perikanan tahun 2024. Dari tanggal 14 hingga 19 Mei nanti, kurang lebih berapa hari lagi ya ini? Tinggal beberapa hari lagi ini teman-teman ya untuk mengikuti skill test masih ada waktu. Jadi buat teman-teman persiapkan terlebih dahulu, jangan sampai grogi, jangan sampai teman-teman nanti nervous terlebih dahulu sebelum melakukan ujian ataupun berada dalam ruang ujian. Jadi mentalnya dibangun supaya teman-teman nanti tidak gemetar saat diuji sebenarnya dengan orang Korea, karena ini akan ada interview terkait dengan orang Korea langsung ya, dengan orang Korea langsung. Nah, untuk 14 Mei sendiri ada 340 dan 58 untuk sesi 1 dan juga sesi 2. Kurang lebih dalam satu hari 800 peserta yang akan dites skill, mengikuti tes skill di Semarang ya, di Hotel Semarang yang sudah diberi informasi ataupun diberikan tempat untuk mengikuti skill test. Kurang lebih 800 orang setiap harinya sampai 19 Mei ini berada di hotel di Semarang. Untuk alamatnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi, bisa dibaca dan dilihat di Maps ya. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ujian skill test, tentunya ini ada yang diperbolehkan dan juga yang ada dilarang. Kita baca terlebih dahulu atau berikan informasi terlebih dahulu terkait yang dilarang ya. Beberapa apa saja yang dilarang ketika mengikuti ujian. Datang tidak sesuai jadwal ataupun yang tidak sesuai jadwal ini contohnya teman-teman seharusnya datang tanggal 14, namun datangnya tanggal 15 ini tidak sesuai, jadi teman-teman dilarang untuk mengikuti tes atau skill test ya. Selanjutnya terlambat. Nah, datang terlambat. Di sesi 1 dan juga sesi 2 tentunya sudah ada informasi terkait jadwal jamnya sendiri teman-teman. Jadi 1 jam ataupun setengah jam sebelum jadwal ditentukan teman-teman harus hadir. Contohnya 8.30 ini teman-teman harus hadir di jam 8 ataupun kurang lebih setengah 8 ya, 7.30. Untuk sesi 2 sendiri jam 12.30. Jadi teman-teman jam setengah 12 diwajibkan sudah hadir dalam lokasi supaya nanti teman-teman tidak grogi ataupun istilahnya orang Jawa mengatakan kedandapan gitu ya, terlalu terburu-buru. Jadi harus ada persiapan terlebih dahulu setengah jam ataupun 1 jam sebelumnya harus hadir di tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya tidak membawa dokumen yang menjadi ketentuan di pengumuman ataupun kartu identitas, kartu ujian, dokumen uji kompetensi. Nah, ini diwajibkan membawa teman-teman. Jadi kalau tidak membawa ini teman-teman tidak bisa mengikuti ujian. Memakai kaos itu tidak boleh, pakai tidak sesuai ketentuan, pakaian yang tidak sesuai ketentuan ya, harus memakai
memakai baju yang ada kerahnya, kaos oblong tidak boleh, memakai sandal itu tidak boleh juga, membawa peralatan komunikasi, alat digital saat pelaksanaan ujian, contohnya kamera, handphone, dan earphone seperti itu tidak boleh. Jadi teman-teman diwajibkan tidak membawa, atau kalaupun teman-teman membawa nanti akan dititipkan atau diletakkan di aula. Selanjutnya yang diperbolehkan atau yang perlu diperhatikan, melihat jadwal skill test. Jadi teman-teman jangan sampai salah jadwalnya. Membawa kartu ujian itu pasti, P dan juga paspor jika punya, ataupun teman-teman kemarin daftarnya dengan paspor sesuai yang tertera di kartu ujian. Kemarin daftarnya pakai apa? Yaitu di bawah. Selanjutnya membawa forum uji kompetensi dan dokumen uji kompetensi yang telah diunggah di Cisco P2Mi bagi yang mengumpulkannya. Uji kompetensi ini seperti sertifikat teman-teman, jadi harus membawa sertifikat, kalau bisa asli dan juga fotokopi. Nanti kalau takutnya dimintai fotokopinya bisa ditinggal, kalau hanya dilihat aslinya bisa diperlihatkan saja untuk aslinya. Memakai kemeja warna putih dan membawa bawahan berwarna hitam atau gelap serta menggunakan sepatu. Nah, ini harus memakai baju putih ya, nih wajib membawa kemeja putih. Selanjutnya mematuhi tata tertib skill test sektor perikanan. Ini pasti kalau tata tertib kita harus mengikuti tata tertibnya. Untuk alur skill testnya sendiri, nanti teman-teman sudah sampai di sana ataupun sudah sampai di hotel, itu peserta hadir dan melakukan registrasi seperti biasa. Melakukan registrasi terlebih dahulu, dicek oleh petugasnya, dan nanti selanjutnya peserta mengikuti rangkaian tes. Untuk rangkaian tesnya sendiri ada beberapa, interview dan juga skill test. Selanjutnya yang terakhir, peserta dipersilahkan meninggalkan lokasi setelah selesai ya tentunya ini. Untuk rangkaian skill testnya sendiri ada interview, tes fisik dan juga basic skill. Untuk basic skillnya saya rasa sudah ada videonya di bawah, bisa dicek sendiri untuk videonya buat teman-teman yang belum tahu. Untuk tes fisik tentunya sudah tahu juga, pakai genggaman tangan dan juga ada beberapa lagi, tinggi badan dan juga mungkin berat badan juga. Interview, terkait interview ini perhatikan teman-teman, tinggal beberapa hari saja ya. Ini sudah tanggal 8, kurang lebih 6 hari lagi teman-teman mengikuti skill test, maksud saya. Diwajibkan untuk belajar bahasanya, apa saja yang sudah dipelajari dari LPK, diberikan dari LPK maksud saya, ataupun nanti cari referensi sendiri. Kemarin sudah saya berikan contoh untuk skill testnya, wawancara ataupun interview, bisa dilihat video di bawah, ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan skill test dan caranya seperti itu. Untuk penyampaiannya juga sama seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait skill test, persiapan skill test. Tinggal satu langkah lagi teman-teman bisa mencapai kelolosan sertifikat ataupun mendapatkan sertifikat IPS Topik terkait phishing, sektor phishing ya. Ini tinggal satu langkah lagi. Untuk teman-teman yang manufaktur yang gelombang pertama ini tetap semangat, yang mendapatkan nilai 8 sampai 85, berdoa saja mudah-mudahan bisa lolos, karena prediksi saya di 85 ya, 85. Untuk 80, 82,5 saya doakan juga tetap lolos di tahap pertama. Untuk 80 ke bawah, mohon maaf saya belum bisa memberikan prediksi, terlalu kecil karena ini pesertanya banyak dan juga kuotanya sangat kecil sekali. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.